Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Qala al-imam al-hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 852 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabihi Nukhbatil Fikr. Wa kadza ishtaratul idhna fil wijadati wal wasiyyati bil kitabi wa fil i'lam wa illa fala ibrata bidzalika kal ijazatil 'ammati walil majhuli walil ma'dum alal asahhi fi jami'i dzalik. Kata beliau rahimahullahu taala, demikian pula dipersyaratkan izin, ya, sebagaimana pada al-munawalah dipersyaratkan izin, yakni dipersyaratkan ijazah. Ketika dikatakan al-idhn, yakni ijazah, karena al-ijazah adalah al-idhnu bir-riwayah, izin untuk meriwayatkan. Sebagaimana dipersyaratkan izin pada munawalah, juga dipersyaratkan izin pada wijadah dan al-wasiyah bil kitab. Wa fil ilam, demikian pula pada al-ilam, sudah kita jelaskan ini. Wa illa, yakni jika al-munawalah, demikian pula al-wijadah, al-wasiyah, wal-ilam itu tidak disertai dengan adanya ijazah atau idhnan, fala ibrata bidzalik, maka tidak teranggap, yakni dihukumi munqati, tidak tersambung sanadnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya al-ijazah ini, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa ijazah ini hanya sahih di kalangan mutaakhirin, hanya syah di kalangan mutaakhirin. Adapun di kalangan mutaqaddimin maka tidak ada ijazah. Ya, itu pun dari kalangan mutaakhirin tetap ada yang melarang atau tidak mengesahkan periwayatan melalui jalur ijazah. Pokoknya harus ada sama, terserah murid yang membaca, murid yang membaca atau guru yang membaca, pokoknya harus ada sama, harus ada qiraatan, tidak ada ijazah. Walaupun jumhur al-mutaakhirin membolehkan hal tersebut. Nah, yakni sebagai rukhsah dan libaqa'il isnad, untuk menjaga kelestarian khasa'is umat ini, yaitu al-isnad. Dan tanpa ijazah maka akan terputus banyak sekali sanad periwayatan kitab-kitab di kalangan para ulama. Yani kitab-kitab yang masmu', yang dibacakan turun-temurun dari guru, itu tidak banyak. Ya. Tidak banyak, dan akan banyak kitab-kitab yang terputus nasabnya sampai kepada pemiliknya kalau tidak dibenarkan adanya al-ijazah. Maka al-ijazah ini dibolehkan oleh jumhur al-mutaakhirin dalam keabsahannya. Karena itulah tidak dibenarkan ada bentuk at-tawassu' dan tasahul dalam al-ijazah. Yani ijazah pada dasarnya sudah merupakan rukhsah. Ya, sudah dasarnya merupakan rukhsah, ya. Maka tidak boleh seorang kemudian tawassuk dalam rukhsah, ya, terlalu bergampangan dalam masalah ijazah ini. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, misalnya kayak tadi wijadah, saya dapati rekaman, saya mendapati tulisan, sudah ini dianggap tidak boleh seperti ini, jelas ya, karena al-ijazah sendiri pada dasarnya itu rukhsah, maka selayaknya tidak tawassuk dalam hal ini. Kata beliau, kalau perkara-perkara tadi munawalah, kemudian wijadah, kemudian al-wasiyah wal i'lam, itu tidak disertai dengan ijazah, fala ibrata bidzalik kal ijazatil 'ammah, yakni sebagaimana tidak ada ibrahnya, sebagaimana tidak teranggapnya ijazah al-'ammah. Wa lil majhul, yakni walil ijazah lil majhul, walil ma'dum, yakni walil ijazah wal ijazah lil ma'dum. Ini tiga bentuk ijazah yang tidak syah. Yang pertama ijazah al-ijazah al-'ammah, kemudian yang kedua al-ijazah lil majhul, dan yang ketiga al-ijazah lil ma'dum. Ya, alal asahhi fi jami'i dzalik, menurut pendapat yang benar, yang paling kuat di dalam ketiga kasus ini, pada ijazah 'ammah, ijazah al-majhul lil majhul, dan ijazah lil ma'dum. Ya, ini ada khilaf, ada yang membolehkan, tapi sekali lagi kita katakan yang membolehkan, yang mengesahkan ijazah al-'ammah,
kemudian mengesahkan ijazah lil majhul dan membenarkan ijazah lil ma'dum, ini tawassa fihi tawassu'an ghairu madhi. Ya, terlalu memperluas ranah ijazah ini dengan cara yang tidak diridhoi. Ya, tidak dibenarkan oleh jumhur al ulama. Jelas sampai sini? Nah, sekarang apa itu al-ijazah al-ammah? Al-ijazah al-ammah ini kalau kita kan sudah sebutkan tadi di pertemuan sebelumnya bahwa ijazah yang paling baik dan yang paling kuat adalah ijazah min muayyanin fi muayyanin li muayyanin. Ijazah dari orang tertentu pada sesuatu riwayat tertentu, apakah berupa hadis atau kitab, ya, ila muayyanin, kepada orang yang tertentu pula, jelas Muhammad bin Abdullah bin Fasapa atau orang-orangnya jelas nama-namanya siapa. Nah, ini bentuk ijazah yang paling yang paling kuat, yakni ijazah min muayyan fi muayyan li muayyan atau ila muayyan. Nah, adapun ijazah ammah di sini adalah ijazah min muayyan, ya, min muayyan, ya, ila ila ghairi muayyan, ila ghairi al muayyan, yakni ijazah dari orang tertentu kepada orang yang tidak jelas, tidak tertentu orangnya. Tidak tertentu orangnya. Ini namanya ijazah al-ammah. Ya, dalam istilah yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam istilah mutaakhirin, yakni ijazah dari orang yang tertentu kepada orang yang tidak tertentu. Ini kata beliau tidak syah. Bagaimana modelnya? Seperti misalnya di zaman belakangan ada di kalangan mutaakhirin ada istilah al-ijazatu li ahli al-'asr. Al-ijazah li ahli al-'asr. Mengijazahkan kepada semua orang yang semasa dengan dirinya, yakni saya mengijazahkan, ya, kepada semua orang yang masih mendapati saya hidup, liman adraka hayati, atau ajaztu li ahli al-'asr, ya. Nah, ini ijazah al-ammah yang dimaksud. Ya, seperti misalnya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala, beliau memberikan ijazah ijazah li ahli al-'asr, yakni siapa saja yang sudah hidup sebelum beliau wafat, maka bisa langsung meriwayatkan dari beliau dengan ijazah al-ammah ini, ijazah li ahli al-'asr. Yes. Jadi semacam kita yang yang lahir 1983 masalan, ya, atau 82, ini masih mendapati zaman beliau masih hidup. Maka orang-orang yang hidup sebelum itu, apalagi yang lahirnya tahun 70-an masalan, ya, 6 atau ya 70-an sampai 80-an, ini masih mendapati zamannya, ya, maka dia bisa meriwayatkan dari Yasin Al-Fadani langsung tanpa perantara, tapi pakai ijazah li ahli al-'asr. Nah, ini ijazah li ahli al-'asr seperti ini. Inilah yang dikatakan di sini oleh Al-Hafidz ijazah ammah, ini la ibrata bidzalik alal asah. Ya, menurut yang paling kuat. Karena itulah dan inilah yang diamalkan oleh para masyayikh kami di zaman sekarang, ya, di masa ini, di muasirin. Yani terkadang mereka hanya menyebutkan wa arwihi an Yasin Al-Fadani, ya, bi ijazati li ahli al-'asr. Tapi dikatakanlah ini hanya sekedar istinas saja, ya, bukan asal, karena periwayatan bersandarkan pada ijazah li ahli al-'asr ini la yu'tabar. Jelas sampai sini. Demikian pula misalnya ijazah kepada kaum muslimin, dikatakan ajaztu li jami'il muslimin, ya, saya mengijazahkan kepada semua kaum muslimin. Dan juga termasuk ijazah al-ammah. Ini tidak ada itibar seperti ini. Ya, tidak ada itibar seperti ini. Seperti yang kami tahu misalnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, penulis tafsir, ya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, beliau memberikan ijazah ammah, ya, ijazah ammah untuk semua kaum muslimin. Nah, yang seperti ini tidak bisa kemudian datang untuk kaum muslimin, saya orang Islam, berarti saya langsung bisa meriwayatkan dari beliau dengan ijazah kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ini seperti ini juga la yu'tabar. Karena ijazah kepada kaum muslimin ini ijazah ghair muayyan. Ila ghairi muayyan, kepada orang yang tidak jelas. Ya, kepada orang yang tidak jelas. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bagaimana kalau ijazah ammah tersebut masih bersifat ghair muayyan tapi lebih spesifik, sudah agak tertentu tapi tetap saja ghair muayyan. Misalnya ijazah li ahli baladin muayyan. Misalnya saya ijazahkan kepada penduduk kota Makassar khusus.
ya, atau penduduk kota Solo khusus. Ya, ini kan ijazah al-amma juga, tapi tidak semutlak kayak yang pertama ijazah li ahli asar atau ijazah li jami'il muslimin. Tidak semutlak itu, tidak seluas itu. Dia lebih masih al-amma, masih ijazah amma tapi lebih spesifik lagi, lebih ruang lingkupnya lebih kecil. Atau misalnya saya ijazahkan kepada orang yang tinggal di kelurahan ini, masalan. Ini juga gair muayyan, walaupun lebih sudah lebih spesifik ya. Ya. Atau misalnya kepada suku tertentu atau keluarga besar tertentu. Nah, dikatakan saya mengijazahkan kepada suku fulani, ya, suku fulan dari Bani Fulan misalnya, semuanya. Nah, ini secara penamaan juga masuk dalam penamaan ijazah al-ammah karena orangnya tetap tidak jelas, walaupun sebagian ulama ada yang mengesahkan ijazah ammah kalau modelnya lebih spesifik, misalnya kepada keluarga, misalnya kalau di Arab kan ada keluarga besar, apakah kabilah ya, kabilahnya ataukah sukunya atau keluarga besar, misalnya saya ijazahkan kepada semua yang nisbat ke kabilah ini, atau saya ijazahkan kepada keluarga besar Al-Habsyi, ya, keluarga besar Al-Habsyi, atau keluarga besar Basalamah masalan, ya, keluarga Basalamah. Semua yang Basalamah mendapatkan ijazah Syah meriwayatkan dengan ijazah seperti ini. Nah, ini ijazah ammah tapi lebih spesifik. Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan kalau spesifik seperti itu. Ya, adapun ammah li ahli al-asr ataupun ammah li jami'il muslimin, ini la yu'tabar. Walaupun sekali lagi hatta pendapat yang mengatakan ijazah yang lebih spesifik tapi tetap tidak muayyan, ini juga tetap tidak diterima oleh sebagian ulama. Karena itulah riwayat yang masyhur di zaman ini sebagai sanad yang tertinggi yang ada di masa ini, yaitu riwayat dari Syekh Abdurrahman Al-Habsyi atau Al-Hibsyi dari Abu Nasr Al-Khatib. Dari Abu Nasr Al-Khatib. Ini sanad yang paling pendek melalui ijazah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nasr Al-Khatib dengan sanadnya masyhur. Nah, ini dikatakan riwayat Abdurrahman Al-Hibsyi dari Abu Nasr Al-Khatib ini pakai ijazah ammah, tapi kepada keluarga besar Habsyi, ya, Al-Habsyiyin. Dikatakan Abu Nasr Al-Khatib dalam ijazahnya, saya mengijazahkan kepada keluarga Al-Habsyiyin, ya, tanpa disebutkan siapa-siapa orang yang tidak ditayin, pokoknya keluarga Habsyiyin. Maka di sini sebagian kebanyakan ulama muasirin di masa ini banyak yang meriwayatkan dengan sanad ini, yakni Abdurrahman Al-Habsyi dari Abu Nasr Al-Khatib. Walaupun sebagian tetap ada yang mengatakan bahwa ini ijazah la yu'tabar karena ini ijazah sifatnya ijazah al-amma, yakni fi ila ghairi muayyan. Walaupun lebih spesifik tapi tetap saja tidak disebutkan orang-orangnya siapa. Jelas ya? Ini karena itu ada sebagian beberapa masyayikh kami yang dia meriwayatkan dari Abdurrahman Al-Hibsyi dari Abu Nasr Al-Khatib, namun tidak menggunakan sanad tersebut. Ya, tetap tidak menggunakan sanad tersebut karena tadi, walaupun sekali lagi ini mahallul ijtihad dalam hal ini, sebagian masyayikh kami dan banyak masyayikh kami yang menggunakan sanad ini juga, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang saya ingin gambarkan di sini, yang saya ingin jelaskan di sini hanyalah tasawur masalah anwa ijazah amma itu bagaimana. Ada yang jumhur menolaknya dan ada bentuk-bentuk tertentu yang khilafnya lebih kuat di situ. Ada yang menerima, tetap ada yang menolak. Sebagaimana ijazah kepada keluarga besar tertentu atau kepada ahli baladin muayyan, ya, tanpa ditayin person-personnya. Baik, sudah ya. Ini al-ijazah al-ammah. Kemudian perhatikan penyebutan al-ijazah ammah di kalangan muasirin berbeda dengan istilahnya mutaakhirin Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Iya, berbeda dengan istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Ya, ada al-ijazatul ammah di kalangan muasirin, di kalangan ulama muasir, ya. Ketika mereka mengatakan ajaztukum ijazah ammah, itu berbeda itlaqnya dengan ijazah ammah yang tersebut di sini. Iya. Jadi kalau di kalangan ulama muasirin, ulama belakangan, ketika mereka menyebutkan istilah ijazah ammah, itu jangan difahami seperti dengan makna ijazah ammah yang tersebut dalam nukhbah di sini. Jelas? Karena ijazah ammah yang mereka maksudkan, ya, ijazah ammah yang mereka maksudkan di situ adalah
ijazah min muayyanin li muayyanin fi ghairi muayyan. Ya, ini mungkin butuh ditahrir sedikit. Sebentar. Sudah aktif share screen-nya. 6. Baik. Jadi kita katakan bahwa ijazah yang paling baik ya, al-aqwa ya, ijazah. Ini yang paling afdal adalah apa? Ijazah min muayyan fi muayyan li muayyan. Ya. Ijazah dari orang yang jelas tertentu, gurunya siapa? Fi muayyan, pada riwayat tertentu. Saya ijazahkan kepadamu hadis innamal a'malu binniyat. Saya ijazahkan kepadamu hadis musalsal bil awwaliyah masalan. Hadis ataukah per kitab, saya ijazahkan kepadamu kitab Sahih Al-Bukhari atau Al-Kutub As-Sittah ya, dan semacamnya. Ini Kutub As-Sittah jelas muayyan. Kemudian li muayyan, kepada orang yang jelas. Orang-orangnya siapa, nama-namanya siapa jelas. Walaupun sifatnya kolektif, misalnya kumpul nama semuanya, yang jelas nama-namanya ada, gurunya sudah lihat, sudah ditandatangani. Sudah, ini muayyan juga karena orang-orangnya jelas. Walaupun jumlahnya ribuan nama tersebut. Yang jelas orang-orangnya jelas. Jelas sampai sini? Nah, ada ijazah yang tadi yang tidak jelas, yang al-ijazah al-ammah. Yakni ala istilah al-mutaakhirin. Iya. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar la ibrah. Bagaimana modelnya? Dia modelnya min muayyan, ya. Fi muayyan, tapi li ghairi muayyan. Ya. Ijazah dari, atau tidak mesti fi muayyan, ini bebas ya. Ya, bebas ini walaupun fi ghairi muayyan. Jelas ya, kita akan jelaskan nanti. Betul bebas, biar lebih fokus pembahasan. Sebentar. Ya. Min muayyan, dari orang tertentu, gurunya jelas. Fi muayyan, pada riwayat tertentu, buku tertentu, tapi li ghairi muayyan, pada orang yang tidak jelas. Seperti tadi apa? Ijazah li ahli al-asr, atau ijazah li jami'il muslimin, atau ijazah li ahli baladin muayyan, atau ijazah li ahli qaryatin atau qabilatin muayyanah masalan. Walaupun bentuk-bentuk yang terakhir tadi semakin spesifik, sebagian ulama menerimanya. Semakin spesifik, sebagian ulama, maka khilafnya semakin kuat. Ya, semakin spesifik, khilafnya semakin kuat, dan semakin umum, ya, ini khilafnya lemah. Bila sampai sini, ijazah li ahli al-asr atau ijazah li jami'il muslimin, ini la yu'tabar bihi. Baik. Nah, kemudian ada al-ijazah al-ammah. Ini anda al-mu'asirin. Ya. Saya katakan mu'asirin karena inilah yang berkembang ketika ulama belakangan, ulama di masa ini mengatakan ajaztuka ijazatan ammah, maka ini yang dimaksudkan, bukan yang tersebut di atas. Adapun ijazah ijazah al-ammah menurut istilah mu'asirin adalah ijazah min muayyanin fi ghairi muayyanin li muayyanin. Jadi ijazah, ya, ijazah dari orang tertentu, orangnya jelas, syekhnya jelas. Li muayyan, kepada orang yang diberikan juga jelas, orang-orangnya nama-namanya siapa jelas. Tapi fi ghairi muayyan, yang diijazahkan ini yang tidak ditentukan. Nah, yang seperti ini syah. Jelas sampai sini? Yang seperti ini syah. Ijazah ammah dalam makna seperti ini syah riwayatnya. Ya, misalnya ijazah ammah dalam makna mu'asirin, dia mengatakan ajaztuka. Yani dia mengkhitab orang tertentu, atau ajaztukum, orang-orangnya dari lihat tertentu jelas, atau nama-namanya. Kalau sifatnya ijazah mukatabah, jelas nama-namanya. Dia katakan apa? Ajaztuka atau ajaztukum, ya, bi jami'i marwiyati. Ya, ijazatan ammah. Saya ijazahkan kepada kalian semua riwayat-riwayat saya. Jadi yang diijazahkan bukan sesuatu yang muayyan, tapi semua riwayatnya. Tadi dikatakan ajaztuka, ya, Sahih Al-Bukhari, ajaztuka Kutubus Sittah, ajaztuka bi arba'in nawiyah. Tidak ditentukan, tapi dikatakan ajaztuka bi jami'i marwiyati. Dan kalau dia seorang penulis, maka masuk juga di dalamnya jami'i muallafati, semua karya tulis saya, kamu boleh meriwayatkan. Itu ijazah ammah. Bila sampai sini, maka dibedakan antara ijazah ammah dalam buku-buku mustalahul hadis, ya, di kalangan mutaakhirin di sini, dan ijazah ammah menurut mu'asirin.
Ketika mereka para ulama mengatakan ajaztuka ijazatan ammah, maka maksudnya apa? Saya ijazahkan kepadamu semua riwayatku tanpa saya ta'in apa-apa saja. Sehingga apa? Dia syah meriwayatkan melalui guru itu buku apa saja yang dia maui. Syah meriwayatkan dari guru itu. Kenapa? Karena ijazahnya ghair muayyan, tidak terbatas pada kitab ataupun riwayat tertentu. Nah, pasangan dari ijazah ammah menurut istilah al-mu'asirin adalah al-ijazah al-khassah. Ya, ijazah khassah inilah yang disebutkan tadi ini di atas. Min muayyan fi muayyan li muayyan. Ya, bukunya jelas. Misalnya setelah membacakan Arba'in An-Nawawiyah, dia katakan ajaztuka ijazatan khassah. Berarti apa? Ini ijazahnya khusus untuk Arba'in. Tidak boleh kamu riwayatkan dari guru itu buku-buku yang lain. Tidak boleh. Kecuali kalau dia memberikan ijazah ammah, maka dia boleh meriwayatkan buku-buku yang lain atau buku apa saja selama masuk dalam riwayatnya guru tersebut. Baik riwayat dia secara sama'i atau riwayatnya secara ijazah. Jelas sampai sini ya? Nah, ini istilah yang butuh dibedakan antara ijazah ammah dalam buku-buku mustalah dengan ijazah ammah yang disebutkan oleh para ulama al-mu'asirin. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Wa illa fala ibrata bidzalika kal ijazatil ammah walil majhul, atau kepada orang majhul. Nah, ini masuk dalam kategori ijazah ammah, yaitu ijazah kepada orang yang tidak jelas. Jadi min muayyan fi muayyan, tapi lil majhul. Lil majhul. Misalnya majhul apa? Mubham. Ya, misalnya dia mengatakan ajaztu sahihal ajaztu hadzal kitab li rajulin. Ya, kepada seorang. Siapa orang tersebut? Enggak jelas. Ini majhul. Ya, mubham ataukah muhmal. Muhmal misalnya dia mengatakan ajaztu, ya, masalan hadzal kitab, ya, li Zaid ibn Abdullah. Siapa Zaid bin Abdullah? Ternyata setelah dicek dikumpulkan banyak orang yang namanya Zaid bin Abdullah masalan, atau Abdullah bin Zaid. Banyak orang. Siapa yang dimaksudkan di sini? Muhmal. Maka yang seperti ini tidak boleh setiap orang mengatakan yang namanya Abdullah bin Zaid misalnya dikatakan ajaztu, ya, Sahih al-Bukhari li Abdullah bin Zaid. Maka ketika mendengar padahal banyak Abdullah bin Zaid, ya, dia tidak mentakyin orang tertentu. Li ghairi muayyan, dia tidak mentakyin Abdullah bin Zaid tertentu. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kemudian setiap orang yang namanya Abdullah bin Zaid mengatakan, "Oh, saya masuk dalam keumuman riwayatnya karena nama saya Abdullah bin Zaid, berarti saya juga masuk di situ." Enggak seperti itu. Enggak boleh dimasukkan seperti itu. Kenapa? Karena ini li ghairi muayyan. Dia tidak tentukan siapa Abdullah bin Zaid di sini. Banyak orangnya. Jadi kalimat di sini lil majhul mencakup dua hal, mencakup dua jenis orang. Imma li jahalah, ya, dia majhul karena dimubhamkan, dikatakan ajaztu hadzal kitab li rajulin atau limra'atin minal ansar atau li rajulin min ahli Makassar misalnya, limra'atin min ahli Solo misalnya. Ini tidak jelas siapa orangnya. Mubham, ini juga tidak syah. Ataukah majhulnya karena muhmal, yakni disebutkan namanya tapi nama ini banyak yang punya. Banyak yang punya. Ini juga tidak syah periwayatannya. Walil ma'dum, demikian pula kalau ijazah kepada al yang ma'dum. Misalnya apa? Ajaztuka wali auladika, ya, min ba'dik. Ya, saya ijazahkan kepadamu dan kepada semua anak-anakmu setelahnya. Yang lahir, ya, padahal dia masih bujangan misalnya, ya, menikah saja belum. Maka yang seperti ini tidak syah. Nanti suatu saat misalnya dia menikah kemudian lahir anaknya, kemudian dia katakan ini masuk dalam ijazah guru saya yang dulu. Enggak masuk, karena ketika guru memberikan ijazah kepadamu, anakmu itu ma'dum, belum ada, ya. Demikian pula memberikan ijazah kepada bayi yang dalam kandungan, ini juga tidak syah. Ini juga tidak syah. Bila sampai sini, adapun ijazah kolektif, ya, maka ini mengikutkan orang lain yang dia mewujud, tidak ada masalah. Misalnya ajaztuka wali azwajik atau wali zaujatik, ya, wa li auladik, yakni yang sudah lahir sekarang. Maka ini syah, walaupun dia masih bayi misalnya, anak kecilnya masih bayi, ya, maka dia masuk dalam keumuman ijazah gurunya walaupun masih bayi, karena ijazah itu tidak seperti sama kan ada kriteria usia minimal, samanya syahnya umur berapa, kan sudah kita jelaskan. Tapi kalau ijazah pokoknya dia sudah lahir, ya, walaupun masih bayi, baru usia berapa hari kemudian gurunya mengatakan ajaztuka wali auladik, maka dia
Ya, suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia berhak meriwayatkan dari guru bapaknya tersebut. Kenapa? Karena dia masuk dalam keumuman ijazah guru bapaknya kepada bapaknya dan kepada ayahnya, dan dia masuk di dalamnya, yakni keluarganya. Dikatakan ajaztuka wali ahli baitik, masalan. Berarti yakni ahli baitik al-maujudin, yang ada saat itu, bukan yang belum lahir. Ya, adapun ijazah lil ma'dum maka tidak syah. Ini tidak syah. Taib, kata beliau rahimahullah, alal asahi fi jami' dzalik, menurut pendapat yang paling kuat pada semua masalah yang disebutkan. 6. Sudah ya? Kemudian dalam masalah ijazah, ketika seorang syekh memberikan ijazah baik syafahian, lisan maupun tertulis, ataupun baik ijazah khassa atau ijazah ammah menurut muasirin, tidak dipersyaratkan seorang murid harus mengatakan qabiltu, saya terima, enggak dipersyaratkan seperti itu. Ya, ketika syekh mengatakan ajaztuka, ya sudah syah ijazahnya. Walaupun sebagian ulama muasirin ada yang mempersyaratkan harus mengatakan qabiltu, dan was-sahih tidak dipersyaratkan. Ya. Dan ini apa namanya? Perkara yang perlu difahami. Ya, perkara yang perlu difahami, tidak perlu, kecuali satu hal, dalam satu kondisi qabiltu diharuskan, yaitu ketika si guru menta'liq ijazahnya liman sya'. Misalnya dikatakan ajaztu hadzal kitab liman syaa minkum, yakni dia mengkhitab semua orang di sini, orang-orangnya jelas. Dia mengatakan ajaztu hadzal kitab ya liman syaa mimman hadar, bagi siapa yang mau, bagi yang hadir. Maka di sini dipersyaratkan untuk keabsahan ijazahnya dia mengatakan qabiltu. Ya, maka yang mengucapkan qabiltu syah riwayatnya, yang tidak mengatakan qabiltu tidak syah. Kenapa? Karena si guru menta'liq ijazahnya liman syaa, bagi siapa yang mau di antara kalian. Maka syah bagi yang mengatakan qabiltu, sementara yang tidak mengatakan qabiltu tidak boleh, dia tidak termaktub, tidak tercakup dalam ijazah tersebut. Jelas sampai sini? Taib. Dan ada beberapa pembahasan ijazat yang lain, bukan di sini tempatnya. Taib. Insyaallah taala akan dijelaskan di buku-buku yang lebih lebih luas lagi penjelasannya dibandingkan nukhbah. 6. Summa qala rahimahullahu taala. Ini selesai pembahasan, alhamdulillah selesai pembahasan siyag al-ada dengan semua macam bentuknya. Iya. Dan sudah kita jelaskan mana yang sigahnya mana yang tahammulnya sahih dan mana tahammulnya yang ghairu yang la yasih. 6. Setelah itu berpindah kepada pembahasan yang baru berkenaan dengan ar-ruwat, secara khusus nama-nama perawi. 6. Mengetahui ma'rifah, ya, mengetahui tentang perawi, nama-namanya, kunyahnya dan semacamnya, dan hal-hal yang berkenaan dengannya, ya. Ini dikenal di kalangan para ulama dengan nama ilmu rijal, ilmu rijal, ya. Saya ar-rijal di sini maksudnya adalah perawi, mau laki-laki mau perempuan. Ya, saya pernah dapati masih ada yang menerjemahkan ar-rijal yakni laki-laki. Dikatakan rijalul isnad yakni laki-laki yang meriwayatkan sanad. Ya, tidak benar ya. Ar-rijal yakni min bab at-taghlib, karena kebanyakan rijal ar-riwayah memang kebanyakan ruwat dalam hadis adalah memang rijal. Wa illa dakhala fihi an-nisa, dakhalat fihi an-nisa. Jelas sampai sini? Masuk dalamnya kategori dalam kategori ar-rijal yakni an-nisa. 6. Kata para ulama, ilmu rijal nisfu ilmil hadis. Ilmu pengetahuan terhadap perawi dan hal-hal yang berkenaan dengannya, namanya siapa, nisbatnya, laqabnya, dan hal-hal yang berkenaan dengannya ketika terjadi iltibas, kemudian haluhum jarhan wa ta'dilan, ini juga masuk dalam ilmu rijal, yakni berkenaan dengan jarh dan ta'dil setiap perawi. Ini dikatakan nisfu ilmil hadis, seperduanya ilmu hadis. Ya. Maka siapa yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali berkenaan dengan rijal, ya, namanya, nisbatnya, ahwalnya, tajrihan wa ta'dilan, maka dia sudah kehilangan setengah ilmu hadis. Karena ini perkara yang sangat penting. Baik. Di sini beliau mulai masuk menyebutkan berkenaan dengan rijalul hadis. Qala rahimahullahu taala tsumma ruwat. Kemudian para perawi. Jadi ini pembahasan berkenaan dengan rijal al-hadis, rijal ar-riwayat. Kata beliau tsumma ruwat, ini tafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasaida wa ikhtalafat ashkhasuhum fahuwal muttafiq wal muftariq. Kata beliau, kalau ada perawi, dua orang atau lebih,
sama namanya dan nama bapaknya. Fasaidan, atau sama nama kakeknya. Nama dia sama, nama bapaknya sama, atau fasaidan, atau lebih ke atas. Tapi orangnya berbeda, fahuwal muttafiq wal muftariq. Ya. Jadi sama namanya, sama bapaknya, tapi orang yang berbeda, ini masuk dalam nau yang namanya al-muttafiq, yakni al-muttafiq fil asma wal muftariq, yakni al-muftariq fil ashkhas. Al-muttafiq fil ism wal muftariq fi syakhs. Sama namanya tapi beda orangnya. Jelas sampai sini ya? Ini al-muttafiq wal muftariq. Jadi definisinya al-muttafiq, al-muftariq jelas. Muttafiq namanya, nama dia dan nama bapaknya. Nama dia dengan nama bapaknya, tapi kalau yang sama cuma nama dia nama dia saja, akan datang nanti namanya tersendiri. Nah, ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, minimal harus dua yang sama, dia dan bapaknya. Ya. Jadi ada dua rawi, nama dia sama, nama bapaknya sama, tapi beda orangnya. Nah, ini namanya al-muttafiq wal muftariq. Di sini saya sebutkan beberapa contoh al-muttafiq wal muftariq. Misalnya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far dalam tabaqatnya, dalam tabaqat dia ada dua orang setidaknya. Ada Muhammad bin Ja'far al-Basri yang dikenal dengan lakab Gundar, yang meriwayatkan dari Syu'bah ibn Hajjaj, dan ada juga Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir. Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir. Ini sama-sama Muhammad bin Ja'far tapi orang yang berbeda. Satunya Muhammad bin Ja'far ya al-Basri, yakni lakabnya Gundar, ya, dan Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir. Ya, Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Nah, untuk mengetahui yang mana dari orang ini, ya, dari dua orang ini yang mana, apakah ketika didapati dalam sanad Muhammad bin Ja'far misalnya, Muhammad bin Ja'far di sini siapa? Gundarkah atau Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir? Nah, maka di sini nanti akan disebutkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika membahas masalah al-muhmal, karena ini juga masuk dalam kategori apa? Al-muhmal, yakni rawi-rawi yang sama, rawi-rawi ada nama dimiliki oleh banyak orang. Ini juga muhmal, ya. Taib. Dikatakan nanti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa bi ikhtisasi ahadihima yatabayyanul muhmal. Dengan mengetahui sifat khusus pada salah satu dari dua orang ini, maka akan diketahui nama yang muhmal. Yani muhmal ini dari sudut pandang ketika kita mendapati suatu nama, ya, dalam sanad yang mana nama ini banyak yang memilikinya, maka kita harus menggali lebih dalam, mengetahui kekhususan setiap perawi yang dengannya kita bisa mengetahui, oh ini fulan yang dimaksud di sini, bukan yang lain. Ya. Seperti misalnya Muhammad bin Ja'far, kita temukan dalam sanad Muhammad bin Ja'far. Ya. Maka dari mana kita mengetahui di sini Muhammad bin Ja'far al-Gundar atau Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir? Di antara qarinahnya adalah kalau Muhammad bin Ja'far terdapat dalam sanad Basri, misalnya gurunya seorang Basri atau muridnya adalah Basri, berarti kita cek siapa gurunya, siapa muridnya, apa nisbatnya, apa nisbahnya. Yani kalau gurunya atau muridnya Basri, maka Muhammad bin Ja'far di sini Gundar, karena dia juga al-Basri. Tapi kalau misalnya gurunya Madani atau muridnya al-Madani, ya, nisbatnya al-Madani, maka di sini Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Ya, Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Jelas sampai sini? Taib. Demikian pula misalnya yang masyhur Yahya bin Yahya. Ya, Yahya bin Yahya. Pada tabaqat gurunya Imam Muslim ada dua orang rawi namanya Yahya bin Yahya. Yang pertama Yahya bin Yahya al-Laitsi an-Naisaburi yang digelari dengan Raihanatun Naisabur, ya. Dan yang kedua ada Yahya bin Yahya Yahya bin Yahya at-Tamimi an-Naisaburi, dan yang kedua ada Yahya bin Yahya al-Laitsi. Yahya bin Yahya al-Laitsi ini rawi Muwatta dari Imam Malik. Rawi di antara semua perawi Muwatta dari Imam Malik, beliau yang paling masyhur, Yahya bin Yahya al-Laitsi. Yahya bin Yahya apa? Al-Laitsi, dikatakan al-Muwatta riwayat al-Laitsi. Nah, jelas sampai sini. Bagaimana cara membedakannya? Ya, kita punya ikhtisasnya. Yani kalau Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Malik, maka yang dimaksud di sini pasti al-Laitsi. Ya, karena dia punya kekhususan dengan Imam Malik. Jelas sampai sini ya? Nah, kalau bukan, maka digali lagi lebih dalam. Ya, apakah Yahya bin Yahya al-Laitsi ini juga meriwayatkan apakah Yahya bin Yahya at-Tamimi an-Naisaburi ini juga meriwayatkan dari Malik? Ya, dan seterusnya. Yang jelas ini masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq, yakni Yahya bin Yahya. Ya, Yahya bin Yahya. Ya.
di sanad Imam Muslim ada dua kemungkinan atau dimiliki oleh dua orang, ya, yaitu yang pertama At-Tamimi An-Naisaburi dan yang kedua Al-Laitsi. Nah, sudah ya, ini Muhammad bin Yahya, Yahya bin Yahya. Ini contoh pertama saya sebutkan di sini Muhammad bin Ja'far, Yahya bin Yahya saya lupa sebutkan. Ya. Di sini saya sebutkan beberapa contoh, ada Yaqub bin Ibrahim di tabaqatnya di sanad Al-Bukhari. Yaqub bin Ibrahim juga dimiliki oleh dua orang, Ad-Dawraqi sama Az-Zuhri. Kemudian Yahya bin Sa'id juga ada tiga rawi yang masyhur. Ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Yahya bin Hayyan At-Taimi. Ya, Yahya bin Hayyan At-Taimi. Nah, ini para ulama mengarang kitab khusus dalam masalah al-muttafiq al-muftariq ini. Nah, ala kulli hal ini contoh-contoh saja al-muttafiq al-muftariq. Yaqub bin Ibrahim dan Yahya bin Sa'id. Nama dia, nama bapaknya sama tapi orang-orangnya berbeda. Sudah ya? Ini al-muttafiq wal-muftariq. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa in ittafaqatil asma'i khabtan wa ikhtalafat nutqan fa huwa al-mu'talif wal mukhtalif. Berikutnya al-mu'talif wal mukhtalif. Jangan tertukar muttafiq muftariq, mu'talif wal mukhtalif. Dikatakan oleh beliau kalau namanya itu sama khotnya. Khotnya itu ya hurufnya. Karena kan di zaman dahulu huruf Arab itu cuma khot, tidak ada titik, nggak ada harokat. Jadi ba dengan ta sama. Iya. Tidak pakai titik di zaman dahulu. Tapi tetap orang bisa tahu ini ba, ini ta. Ya. Jadi zaman dahulu yang ada cuma khot saja. Tidak ada nuqtah, tidak ada nuqat, tidak ada titik dan tidak ada syakal. Ya. Jadi khot itu ya kalau ba, ta, ya itu sama khotnya semua. Kalau di tengah huruf ya, ba, ta, ya, sa itu semua sama khotnya. Sama apa? Khotnya. Ta, wa sama khotnya. Sa, do itu sama khotnya dan demikian seterusnya. Nah, kalau ada nama yang cuman khotnya yang sama, tapi wakhtalafat nutqan, pengucapannya berbeda. Nah, sekarang kalau khotnya sama, tapi cara pengucapannya berbeda, kira-kira apa yang membedakan? Ya, tentu saja titik sama syakal, nuqtah sama apa? Syakalnya. Ya. Maka kalau ada nama yang khotnya sama, namun titiknya beda, atau khotnya sama, tapi harakatnya berbeda, ini masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. Yani al-mu'talif fil khot wal mukhtalif fi an-nutq. Ya. Contoh misalnya al-mu'talif wal mukhtalif. Misalnya salam. Ya. Salam dengan salam. Salam dengan salam. Salam dengan salam khotnya sama persis. Yang membedakan cuman pengucapan, yakni salam ditasydid. Ya. Ada kaidah di kalangan para ulama dalam masalah ini bahwa semua kata salam tulisan begini sin, lam, alif, mim, semuanya itu kalau ditemukan dalam sanad semuanya selalu ditasydid. Salam kecuali pada 5 orang, 5 nama. Jadi selain 5 nama ini kalau sudah dihafal, ya, dimanapun di dalam sanad manapun, di buku apapun dapatkan kata sin, lam, alif, mim, maka baca tasydid, baca salam kecuali 5 orang ini. Yang pertama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Yani Salam bapaknya Abdullah bin Salam, sahabat yang dari Yahudi masuk Islam itu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam masyhur. Yang beliau punya anak namanya Yusuf bin Abdullah bin Salam, seorang perawi juga. Taib. Yang pertama bapaknya Abdullah, yakni Abdullah bin Salam. Ini dibaca salam, jangan ditasydid. Kemudian yang kedua, Muhammad ibn Salam Al-Baikandi, guru dari Al-Bukhari. Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Jangan dibaca Muhammad bin Salam, tapi Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Kemudian yang ketiga ada Salam ibn Muhammad Al-Maqdisi. Salam ibn Muhammad Al-Maqdisi, guru dari At-Tabrani. Nah, jadi kalau masuk ke buku-bukunya Tabrani di Kutubul Ma'ajim, dapat salam di pada tabaqat gurunya beliau, Salam bin Muhammad Al-Maqdisi, jangan ditasydid. Salam. Berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Salam. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Salam terkenal dengan Abu Ali Al-Jubba'i, ma'ruf ya, mutakallimun. Ya, Asy'ari mutakallim. Abu Ali Al-Jubba'i, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Salam, bukan Salam. Dan yang kelima ada Salam ibni Abil Haqiq. Salam ibni Abil Haqiq. Nah, selain dari 5 nama ini, di mana saja dapati sin, lam, alif dan mim, baca salam. Itu kaidahnya. Jelas? Maka ini al-mu'talif
sama sin lam alif mim tapi mukhtalif nutqan, yakni satunya ditasydid, satunya ditakhfif. Demikian pula misalnya al-bara. Al-bara semuanya takhfif kecuali dua orang. Ya, ditasydid, yaitu Yusuf ibn Yazid al-Barra Abu Ma'syar, Yusuf ibn Yazid al-Barra Abu Ma'syar, dan yang kedua Abu Aliyah al-Barra. Abu Aliyah al-Barra namanya Ziyad ibn Fairuz. Namanya Ziyad ibn Fairuz. Kunyahnya Abu Aliyah al-Barra. Ya. Sisanya itu ditakfif. Misalnya sahabat Al-Bara bin Azib, bukan Al-Barra bin Azib, tapi Al-Bara bin Azib, ditakfif. Ini kaidah. Jelas ya? Jadi semua nama seperti ini, alif lam, ba, ra, alif, hamzah, ini semuanya ditakhfif kecuali dua ini. Ini dibaca al-barra. Baik, ini contoh al-muttafiq wal al-mukhtalif. Ya. Contoh lain misalnya az-Zubair dengan az-Zabir. 6. Ini juga kadang disalahpahami, ya. Ketika dia mendapati alif lam, zai, ba, ya dan ro, dikira semua dibaca az-Zubair, padahal tidak. Ada satu nama dari kalangan, kalau nggak salah tabi'in beliau, namanya Abdurrahman ibnu Zabir. Abdurrahman ibnu Zabir, bukan Abdurrahman ibnu Zubair, tapi Abdurrahman ibnu az-Zabir. Az-Zabir, az-Zubair, khotnya sama, tapi nutuknya berbeda. Satunya mukabbar, satunya musaggar. Az-Zabir sama az-Zubair. Apalagi misalnya Hibban dengan Habban. Ya, ada juga Habban di kalangan para ulama. Tidak semuanya Hibban. Ya, maka mengetahui ada ilmu yang seperti ini, ada nau seperti ini namanya mu'talif wal mukhtalif. Ya, maka jangan seorang sota ya so tahu pada semua, oh pokoknya kalau ada yang seperti ini dibaca Hibban semua. Ya, tidak ada. Padahal ada apa? Ada Habban, atau ada tadi Zubair dikira dibaca Zubair semuanya, padahal ada Az-Zabir. Atau Al-Bazzaz. Ya, karena yang familiar itu yang sering terdengar Imam Al-Bazzar, ya. Nanti dapat Al-Bazzaz dikira ini tasfif titiknya, yang benarnya Bazzar. Salah, padahal Al-Bazzaz. Ini apa? Al-Mu'talif wal Mukhtalif. Dan ini banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Taib. Anggaplah apa namanya? Masalan ya banyak ya yang seperti ini. 6. Ini al-mu'talif wal mukhtalif. Jadi bedakan antara muttafiq muftarik. Kalau muttafiq muftarik, namanya dia dan nama bapaknya sama, orangnya berbeda. Kalau mu'talif wal mukhtalif, khotnya sama, nutuknya beda. Apakah berbeda dikarenakan titiknya beda atau karena syakalnya yang berbeda? Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa in ittafaqatil asma'u wa ikhtalafatil aba'u aw bil aks fa huwal mutasyabih. Ya. Ada juga yang sama namanya, beda nama bapaknya, ya, beda nama bapaknya, atau sebaliknya beda namanya sama nama bapaknya, maka ini masuk dalam kategori al-mutasyabih. Misal Sufyan ini kan sama namanya tapi beda bapaknya, satunya Sufyan ibn Sa'id as-Sawri, satunya Sufyan ibn Uyainah, ya, Sufyan ibn Uyainah, satunya Sufyan ibn Sa'id as-Sawri. Jadi sama namanya Sufyan tapi beda nama bapaknya. Ini dikatakan di sini. Ini tafaqatil asma, sama namanya. Wa ikhtalafatil aba, beda bapaknya. Jelas sampai sini ya? Atau misalnya siapa? Ya banyaklah rawi seperti ini ya. Nama apalagi namanya Muhammad. Muhammad banyak, nama bapaknya beda. Ini mutasyabih. Au bil aks, atau sebaliknya. Yang sama adalah nama bapaknya tapi nama dia apa? Nama dia beda. Iya. Nama dia berbeda tapi sama bapaknya. Ya ini tentunya jelas kalau rawinya bersaudara. Rawinya apa? Bersaudara. Muhammad bin Sirin dengan Yahya bin Sirin dengan Karimah bintu Sirin dengan Hafsah bintu Sirin. Yang bersaudara kan namanya beda-beda, bapaknya sama. Ya kalau dia bersaudara jelas. Ya. Tapi ada juga yang tentunya sama bapaknya, sekedar sama namanya tapi berbeda apa? Berbeda orangnya, berbeda namanya. 6. Sudah ya? Contoh misalnya Syuraih ibn Nu'man sama Suraij ibn Nu'man. Sama-sama bapaknya Nu'man tapi satunya Syuraih, satunya Suraij. Satunya Syuraih, satunya Suraij. Dua-duanya sama ibn Nu'man. 6.
Atau misalnya contoh yang tadi yang sama namanya beda bapaknya, Muhammad bin Aqil sama Muhammad bin Uqail. Ya, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Yang jelas ini banyak ya contoh-contohnya. Ini kita cuman isyaratkan saja beberapa contoh, bisa didapatkan di buku-buku syarah. 6. Summa qala rahimahullahu taala wa kadza in waqa'a. Wa kadza in waqa'a al-ittifaqu fil ismi wal ismil ab wal ikhtilaf fin nisbah. Ada juga orang sama namanya, sama bapaknya, nama dia nama bapaknya sama, tapi nisbatnya beda. Ya, ini kan ada kemiripan dengan yang pertama tadi ya, al-muttafiq wal muftariq. Misalnya kayak tadi, Yahya bin Yahya al-Laitsi, Yahya bin Yahya an-Naisaburi, at-Tamimi. Ini kan sama namanya, sama bapaknya, beda nisbahnya. Ya, sama namanya, sama bapaknya, beda nisbatnya. Yahya bin Yahya al-Laitsi sama Yahya bin Yahya at-Tamimi. Atau Muhammad bin Yusuf al-Firyabi sama Muhammad bin Yusuf al-Firabri. Muhammad bin Yusuf al-Firyabi sama Muhammad bin Yusuf al-Firabri. Ya, ini sama namanya bapaknya tapi nisbatnya beda. Baik, wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa. Kemudian mix, campuran antara yang mutasyabih dengan muttafiq wal muftariq dengan al-mu'talif wal mukhtalif, campuran itu melahirkan banyak anwa. Minha di antaranya ayahsul al-ittifaq aw al-ishtibah illa fi harfin aw harfain aw bit taqdimi wat ta'khir aw nahwa dzalik. Misalnya terjadi ittifaq atau ishtibah. Tadi sudah disebutkan apa ittifaq, apa ishtibah. Muttafiq atau mushtabih. Ya, ishtibah tadi disebutkan. Ya, terjadi semuanya kecuali pada satu huruf atau dua huruf, atau terjadi takdim dan takhir. Terjadi takdim dan at-takhir. Contoh, Muhammad ibn Sinan. Ya, Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan ini ya, ini kan masuk dalam bentuk muttafiq. Ya, masuk dalam bentuk apa? Al-muttafiq wal muftariq. Muhammad bin Sinan ini disebutkan ada beberapa orang yang bernama Muhammad bin Sinan. Ya, yang pertama ada Al-Awaqi. Ya. Taib. Dengan Muhammad bin Sayyar. Muhammad bin Sinan dengan Muhammad bin Sayyar. Perhatikan, Muhammad bin Sinan dengan Muhammad bin Sayyar. Ini sama namanya. Beda bapaknya. Ini namanya apa tadi? Mutasyabih. Namanya apa? Mutasyabih. Kemudian Sinan dengan Sayyar, ini apa? Muttafiq. Karena khotnya sama. Cuman apa? Muftarik. Cara bacanya sama. Satunya Sinan, satunya Sayyar. Tapi khotnya sama. Ya, maka ini gabungan dari apa? Jadi Muhammad bin Sinan dengan Muhammad bin Sayyar, ini gabungan dari apa? Dari mutasyabih dan al-muttafiq wal muftariq. Yani pada namanya dia mutasyabih, tapi pada nama bapaknya muttafiq dan muftariq. Demikian pula Muhammad bin Hunain dengan Muhammad bin Jubair. Ini Muhammad bin Hunain dengan Muhammad bin Jubair. Ini gabungan dari apa? Al-mutasyabih dan al-muttafiq wal muftariq. Ya, Muhammad sama namanya, beda bapaknya. Ini mutasyabih. Hunain dengan Jubair, ini apa? Al-muttafiq. Afwan, al-mu'talif wal mukhtalif. Afwan. Iya, salah ya. Saya katakan tadi muttafiq, muftariq bukan. Mu'talif wal mukhtalif. Jadi ini gabungan antara mutasyabih dengan al-mu'talif wal mukhtalif. Kenapa? Karena sama khotnya atau sama khotnya tapi beda nutqnya. 6. Kemudian contoh lain misalnya Mu'arrif ibnu Wasil dengan Mutarrif ibnu Wasil. Ya. Mu'arrif bin Wasil dengan Mutarrif bin Wasil. Ya. Ini sama nama bapaknya, Wasil. Taib. Yang bermasalah sekarang di namanya dia. Satunya Mu'arrif, satunya Mutarrif. Mu'arrif bil ain, Mutarrif bit ta. Ini Mu'arrif dengan Mutarrif. Ini mu'talif wal mukhtalif. Kenapa? Sama khotnya. Illa fi harfin, kecuali satu huruf beda. Di atas ain, di bawah ta. Mu'arrif sama Mutarrif. Ini dikatakan di situ oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa minha an yahsul al-ittifaq aw al-ishtibah illa fi harfin aw harfaini. Aw bit taqdim wa ta'khir, atau ditakdim dengan takhir, ya. 6. Contohnya
Ya, disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Masalan Abdullah bin Yazid dengan Yazid ibn Abdullah. Ya, Abdullah bin Yazid dengan Yazid bin Abdullah, atau Al-Aswad bin Yazid dengan Yazid ibn Al-Aswad. Ya, Al-Aswad bin Yazid dengan Yazid ibn Al-Aswad, yakni nama bagi dia, nama bapaknya yang lain. Terbalik, takdim dan takhir. 6. Ini semua tentunya yang disebutkan di sini adalah Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah hanyalah isyarat. Ya. Detail masalah ini akan dijelaskan satu persatu nau demi nau di kitab-kitab yang lain. Ya, di kitab-kitab yang lain atau di syarahnya akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Contoh yang seperti ini nama-nama contoh seperti ini di tafsir. Adapun di sini karena kita bahas matan, saya globalkan saja pembahasannya seperti yang disebutkan. Wallahu taala alam bissawab. Ini selesai pembahasan. Berikutnya khotimah. Khotimah ini mungkin kita butuh dua atau tiga pertemuan lagi. Mudah-mudahan insyaallah pekan ini kita khatamkan Nukhbatul Fikr biidznillah taala. Naktafi wallahu taala alam bissawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi.